تقول له اشفع تشفع وصل يا رب شبهه بالأحباب كلهم يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz selaku pimpinan Masjid Baitul Majid dan juga para pengurus, para guru-guru, para asatizah dan tokoh masyarakat serta remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam Rabu ini setelah sholat Isya kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab fiqh, yaitu membahas tentang bejana atau wadah yang enggak boleh dipakai lantaran terbuat dari emas dan perak, ya. Jadi memang demikianlah aturan Nabi Muhammad SAW, aturan syariat Islam, bahwa kalau ada gelas atau mangkok misalnya, piring dan sebagainya lah yang namanya wadah terbuat dari emas, terbuat dari perak, itu hukumnya dilarang. Baik dilarang memakainya, mempergunakannya, atau dilarang mengkoleksinya, begitu. Pakai si kaget, simpan aja, pajang, nggak boleh juga, ya. Jadi dilarang bejana yang terbuat dari emas dan perak, gitu. Nah sekarang nih yang kita lanjutkan, yaitu bila mana ada wadah atau bejana cuman dilapisi emas. Kalau tadi kan cerita emas melulu atau perak melulu. Anggap sekarang misalnya dari gelas terbuat dari beling kah, dibuat dari besi atau dari tanah, ya, tapi dilapisi dengan emas. Mungkin pinggirannya doang kali, ya, mungkin bawahnya, mungkin tengah-tengahnya, ya, dikasih lapisan emas. Tapi lapisan emas itu pakai dibakar. Istilah sekarang dilas. Ada kan mesin las khusus buat emas, kecil begitu, api juga kecil untuk melelehkan emas, ya. Nah itu kalau pakai dilas dengan api maka hukumnya nggak boleh. Ini yang kita bahas nih. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu, dan haram juga bejana yang dilapisi bidhahabin au fiddatin, dengan emas dan perak atau perak. In hasalah, apabila terjadi minat tilai, dari lapisan itu syai'un, terjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu dengan memakai api, begitu. Di sini katakan syai'un bi'ardihi 'alan nar. Terjadi sesuatu dengan dibentangkannya, ya, dibentangkannya itu emas atau bejana, ya, supaya nanti emas dan bejana itu menyatu, ya, dengan dibakar dulu tuh emasnya, alias apa tadi? Dilas, ya. Itu namanya syai'un bi'ardihi 'alan nar. Arad artinya dibentangkan. Jadi dibentangkan kemudian dilas. Nah itu enggak boleh katanya.
Nggak boleh itu. Kemudian yang sering terjadi katanya ya, bila mana ada emas yang dikatakan emas celupan. Apa itu emas celupan dulu tuh? Sepuan ya. Itu nampaknya dia nggak pakai api itu. Iya, nggak tahu caranya dah. Apa ada emas sedikit dikasih bahan kimia jadi mencair kayak air. Ntar cincin kita diceburin dah. Diceburin diangkat begitu. Ini sih nggak lama ini, sebulan 2 bulan juga. Ya hilang tuh kuningnya, hilang warna emasnya. Ya. Itu nggak apa-apa itu, karena nampaknya nggak pakai dilas dia. Anggaplah ada emas nempel di situ, cuman setipis kulit bawang. Ya. Jadi nampaknya itu yang saya pahamin itu nggak dilarang ini. Yang dilarang ini yang pakai dilas ini. Ya, berarti sekian banyak itu yang nempel di bejana yang dilas dengan emas ya, atau dengan perak. Begitu. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan boleh mempergunakan bejana selain keduanya, selain emas dan selain perak. Ai ghairi dzahabi wal fiddah, selain emas dan selain perak itu bebas. Mau dari apa ke, walaupun bisa jadi harganya lebih mahal dari emas. Enggak ngape-ngape. Yang enggak boleh emang bejana dari emas atau dari perak, itu enggak boleh. Dari benda-benda lain, ya logam-logam lain, walaupun mungkin jadi lebih mahal, ada kata orang emas putih, ya itu sih bukan emas sebetulnya. Ya pakailah, nggak apa-apa itu. Ya, warnanya mah nggak kayak warna emas. Iya, aulah, cuman itu logamnya lebih mahal katanya juga, walau alam lah. Ya, tapi tetap boleh lah, karena dia bukan emas. Walaupun saking mahalnya orang sebut emas putih. Bahkan di Arab ya minyak tanah disebut juga emas hitam. Az-zahabul aswad katanya, emas hitam itu yang namanya bitrul itu. Iya, minyak itu. Jadi tambang-tambang minyak di negara Arab kan banyak itu ya. Nah, itu juga sama dengan tambang emas katanya. Ya, yang orang memberi nama lah. Cuman nama yang asli kalau emas ya yang kita tahu itulah. Iya, yang ciri-cirinya warnanya agak kuning begitu. Ya, dan dia mahal, bertahan dia. Itu harga emas ya nggak pernah jatuh dia, jarang lah jatuhnya. Kalau harga duit kan uang kertas, kalau dulu kan uang emas. Jadi yang namanya uang emang benda bener-bener, zat bendanya berharga. Kalau kertas itu berharga karena ada tanggung jawab dari pemerintah, ya dikeluarkan oleh Bank Indonesia begitu. Ada angka-angkanya, ada tanda tangannya. Dia tuh berharga karena ya ditanggung oleh pemerintah. Coba nggak ditanggung ya, ini kertas aja. Emas mau ditanggung, nggak mau tanggung, yang penting emas emang zatnya. Emas sudah mahal dia. Ya, zaman dulu mata uang emas, jadi jarang bergejolak. Sekarang mata uang kertas, maka bisa turun naik itu. Kalau pemerintahnya payah, utangnya banyak, ya udahlah. Nah, murah tuh dah harga duit. Ya. Sehingga zaman sekarang tuh harga-harga berubah mulu itu. Karena harga duitnya bukan barangnya katanya. Iya, dulu misalnya ya beli kaos misalnya ini 50.000 begitu. Sekarang nggak dapat, 100.000 baru dapat misalnya. Itu yang mahal bukan kaosnya katanya, karena gara-gara duitnya murah. Dulu 50.000 dapat ini dapat ono. Sekarang 50.000 ya segitulah dapatnya. Maka yang dulu dapat 50.000 sekarang nggak dapat. Itu dibilang bukan barangnya tuh yang naik, emang duitnya yang lemah, saudara-saudara ya. Baik, yang penting mata uang emas, mata uang perak itu zaman dulu. Nah, agama melarang mempergunakan itu sebagai bejana ya. Ya itu dilarang lah. Apakah dilarang karena menyempitkan mata uang? Kalau dibolehin, boleh bikin gelas dari emas, boleh pakai. Ntar jadi duit makin
makin berkurang. Duit makin kurang ya makin susah. Makin susah para hadirin, duit makin susah adanya. Ya udah makin berat akhirnya ekonomi. Ya, mungkin itu juga hikmahnya, ada yang bilang, yang penting sih memang ada hadisnya, titik begitu. Itu hanya hikmahnya, bahwa dilarang memakai bejana emas, bejana perak. Karena dulu ada uang dinar sama ada uang dirham itu, yang dari emas dan perak itu. Kalau dibolehkan jadi makin dikit emasnya, akhirnya makin dikit mata uang, akhirnya makin sulit keadaan. Ya, kalau sekarang kan dari uang dari kertas ya. Tapi bukan berarti bolehlah pakai bejana emas, karena sekarang duit bukan dari emas, nggak boleh juga karena memang ada hadisnya nggak boleh. Ya. Baik, jadi wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima, dan boleh mempergunakan bejana selain keduanya, ai ghairi dzahabi wal fiddah, selain emas dan perak, minal awani, dari bejana-bejana, dari wadah-wadah, an-nafisati, yang mahal-mahal. Nafisah ini, ya, nafisah itu mahal, nafis, yang mahal-mahal itu. Kaina iyakutin tuh, contohnya seperti bejana wadah terbuat dari batu yakut. Oh tuh bagaimana? Ya, saya nggak pernah lihat lah. Jadi misalnya mangkok dibuat dari batu yakut, bukan dari beling. Dari beling sih murah kan. Ini mangkok, wah jadi pajangan ini. Nggak apa-apa itu, makan dari bejana atau piring terbuat dari batu berlian, nggak apa-apa. Walaupun harganya lebih berlipat-lipat daripada emas, nggak ada masalah. Yang dilarang emas perak doang udah. Itu yang dilarang, yang lain kan nggak dilarang. Jadi hukumnya kembali ke boleh udah. Itu yang disebut ghairihima ay ghairi dzahab wal fiddah minal awani. Boleh selain emas dan perak, dari wadah-wadah yang mahal-mahal, kaina iyakutin, seperti wadah yang terbuat dari batu yakut. Kemudian wa yahrumul inaul mudabbabu bidabbatin fiddatin kabiratin urfan. Haram ya, ini wa yahrumu, hukumnya haram, al-ina, bejana atau wadah, al-mudabbab. Mudabbab ini yang ditambal. Dulu katanya pernah itu wadah Nabi ya pecah begitu, rengat lah, ditambal dengan fiddah, dengan perak. Ya, diikat atau bagaimana begitu. Nah, itu jadi boleh karena hajat. Pertama dengan perak, kalau pakai emas sih udah nggak boleh aja. Jadi kalau untuk mengikat suatu bejana, suatu wadah yang agak rengat, diikat dengan tali perak. Ya. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tali emas memang udah out aja, itu udah nggak boleh. Dengan syarat diperlukan. Zaman sekarang sih gelas rengat, buang aja udah. Iya, mau diikat, mau ditambal pakai, aduh, mahalan tambalan ntar. Zaman dulu banyak tukang beling ya, sekarang nggak ada ya, karena harganya murah kali. Iya, nggak laku udah. Zaman dulu orang bersih beling, sekarang beling pada banyak banget dah. Iya. Nggak tahu tuh jadi begitu tuh, murah banget ya. Baik. Wa yahrumul inaul mudabbabu, haram bejana atau wadah yang ditambal ya, bisa diikat begitu karena rengat, bidabbati fiddatin, dengan tambelan fiddah, perak. Kalau tambelan emas nggak boleh aja. Kabiratin tuh, artinya gede banget, kalau sedikit nggak jadi haram. Ini tambelannya pakai perak ya, berbentuk tali misalnya, kan bisa dibentuk perak itu. Nah ini katanya berbentuk tali untuk ngikat gelas yang rengat misalnya. Nah itu enggak boleh katanya. Nah ini kalau yang enggak boleh itu yang enggak ada sebabnya. Kalau memang untuk ngikat sih enggak ngapa-ngapa. Paling makruh karena kegedean. Ya, tapi kalau memang itu dibutuhkan banyak ya enggak apa-apa. Coba kita lihat dalam kitab nih.
Ya, saya ulangin lagi, wa yahrumul inaul mudabbabu. Haram bejana yang ditambal, ya, seperti diikat misalnya bidabbati fiddatin, dengan tambelan perak kabiratin, ini yang haram. Tambelannya udah gede ini, urfan, gedenya menurut urf, menurut adat. Ya, menurut adat ini apa istilahnya, kelihatannya gede ini. Nah, ya hukumnya gede lah. Tapi menurut adat ini kecil, ya kecil begitu. Karena nggak ada patokan, di dalam agama dipakai patokan adat gitu. Jadi bejana yang diikat dengan perak tadi ikatannya gede begitu. Gede menurut urf, menurut adat katanya. Nah, itu hukumnya haram. Ya. Karena nggak ada sebab. Misalnya mungkin gelas ya, pinggirannya dilapisin perak. Lapisin perak begitu ya. Mengitari gelas biar cakep kelihatannya. Banyak, itu haram aja itu. Haram. Dan ini gelasnya nggak rengat, enggak. Pokoknya mau hias aja begitu dengan perak. Nah, itu hukumnya haram itu. Kalau iketannya gede begitu. Nah, disebut di sini lizinatin, itu yang haram. Karena untuk perhiasan. Jadi semata-mata menghias gelasnya, menghias baik itu gelas dari beling, gelas dari kayu, ada kan, gelas dari tanah liat yang udah jadi tembikar, ya, dari keramik istilah orang ya, gelas dari keramik, biar cakep lagi dihiasin dengan perak, hukumnya haram juga, nggak boleh. Karena ini dia hanya semata-mata lizinatin, perhiasan, untuk perhiasan aja. Nah, kalau emang dibutuhkan, fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karoha. Bila mana tambelannya gede, tapi emang dibutuhkan rengatnya banyak, di atas rengat, di bawah rengat, di tengah rengat, diikat terus dah. Pakai tali perak banyak banget. Ya paling makruh ini. Makruh karena masih dibutuhkan, cuman berlebihan, banyak katanya. Tuh, kabirotan itu, fa in kanat kabirotan. Apabila tambelannya besar, tapi masih dibutuhkan karena banyak rengatnya, jaza. Ya, tadi kan lihajatin jaza, karena dibutuhkan hukumnya boleh, cuman ma'al karoha. Hukumnya boleh, cuman makruh. Kalau sedikit, nah itu ausogiratan urfan. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu ausogiratan urfan, atau tambelannya sedikit banget katanya. Lizinatin kurihat, kalau untuk perhiasan makruh. Ya, kan tambelannya sedikit, perhiasan makruh. Tambelannya gede untuk perhiasan hukumnya haram. Tapi kalau dibutuhkan banyak, nah tadi itu banyak tetap makruh kalau banyak begitu. Auli hajatin, tapi kalau sedikit dibutuhkan fala tukroh, hukumnya enggak makruh. Jadi ada berapa nih? 4 macam ini. Ya, artinya perak, kita nggak ngomong emas udah nggak boleh aja deh. Jadi gelas atau piring, entah piring dari apa aja dilapisin dengan perak. Ya, kalau nggak ada dibutuhkan, 2 kemungkinan. Nggak dibutuhkan, kemungkinan banyak, kemungkinan lapisannya dikit. Lapisannya banyak haram, lapisan dikit makruh. Ya, lapisan dikit makruh. Kemudian dibutuhkan, anggap gelasnya rengat begitu. Ya, kemudian dia melapisinya berlebihan. Nah, boleh juga, cuman makruh. Tapi kalau melapisinya sedikit enggak makruh, ya, hukumnya enggak makruh. Itu namanya lihajatin, fala tukroh. Kalau emang dibutuhkan sedikit, maka fala tukroh, hukumnya enggak makruh. Adapun ya menambalnya dengan emas udah enggak aja. Ini yang disebut amma dobbatuz zahabi fatahrumu mutlaqon. Adapun ditambal dengan emas maka haram secara mutlak. Artinya tidak ada ikatan ini itu dah, pokoknya haram aja dah begitu. Mau dikit ke, mau banyak ke, mau dibutuhkan ke, mau tidak dibutuhkan ke, udah enggak boleh aja. Itu emas. Kalau perak tadi ada macam-macam tuh, ada 4 macam. Iya. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada boleh itu ya.
Begitu. Ini yang disebut amma dobbatudz zahab, adapun melapisi dengan emas fatahrumu mutlaqon, maka haram secara mutlak, kama shahhahun Nawawi, sebagaimana disahkan oleh Imam Nawawi. Selesai itu hukum bejana. Kok ada hukum bejana? Karena dulu habis menerangkan air, hukum air dulu ya. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air makruh dan seterusnya itu. Air itu kan butuh tempat, maka dibahas tentang tempat air bejana ya. Walaupun nggak mesti tempat air doang, tempat nasi dan sebagainya. Nah udah tuh barusan. Nah ini selanjutnya bersiwak ya, menggosok gigi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Apaan? Oh, pulpen dari emas nggak boleh, nggak boleh. Jam emas, terus ini bingkainya dari emas, frame-nya nggak boleh. Ya, itu udah berlebihan itu. Kalau perak, cincin boleh. Iya, perak memang disunatkan, begitu. Perak itu disunatkan untuk cincin. Kalau yang lainnya nggak bisa, cincin doang itu. Ya, pakai perak begitu. Konon Nabi Muhammad pakai cincin perak. Dianjurkan malah. Orang laki kalau emas udah nggak boleh aja dah, kecuali darurat. Misalnya giginya rontok, pakai gigi emas, ya. Atau tangannya ini kecelakaan, hilang nih jarinya atu, bikin jari emas. Paling ntar lu tidur orang copotin. Ya, itu darurat katanya. Ya, zaman Nabi dulu begitu. Itu. Jadi bukan berarti ini laki nggak boleh, perempuan boleh perhiasan. Paling katanya dalam mazhab Syafi'i, perempuan nggak boleh pakai perhiasan emas kalau berlebihan. Itu saya kira-kirain setengah kilo begitu. Itu udah gila itu dah. Ya, gelang, kalung, cincin berjumlah setengah kilo dipakai itu dah. Ya, nggak ada kan? Nah, itu haram, artinya berlebihannya itu tuh israf tuh. Kalau di bawah setengah kilo ya bebas masih orang perempuan ya. Orang laki dan nggak boleh aja dah ya. Baik, saudara-saudara, judul baru tentang memakai siwak. Faslun fi isti'mali alatis siwak. Pasal ini tentang hukum mempergunakan alat siwak. Alat siwak ini baik kayu siwak ataupun sikat gigi, ataupun mungkin alang-alang, ataupun mungkin sambuk, ataupun mungkin bahan buat gosok. Nah itu juga termasuk. Dalam kitab fikih begitu. Cuman emang yang aslinya kayu siwak tuh zaman dulu ya. Dia memang punya kelebihan katanya itu ya, ada mengandung ini, mengandung itulah, walau alam itu. Yang penting ini yang mau dibahas tentang hukum mempergunakan alat siwak, ya, alat kebersihan, baik terbuat dari kayu siwak ataupun terbuat dari lainnya. Ya, jadi inti gosok gigi itu termasuk ibadah. Ya. Wa huwa min sunanil wudu. Ya, hukum mempergunakan siwak ini ya untuk menggosok gigi termasuk sunnah wudu. Jadi sebelum ngapa-ngapain gosok gigi dulu, baru dah ya cuci tangan, ke kumur, masukin air ke hidung dan seterusnya. Dimulai dari gosok gigi dulu. Sebetulnya ya bagus banget itu. Setiap mau sembahyang gosok gigi, setiap mau wudu maksudnya. Setiap mau wudu gosok gigi. Enggak mesti pakai odol. Enggak mesti gosok udah. Ya, jadi istilahnya bersih terus tuh giginya. Kalau bersih terus itu insya Allah giginya nggak berlubang, saudara-saudara. Giginya nggak berlubang. Jadi itu sering sakit gigi ya karena itu diantaranya tuh faktornya itu kurang kebersihan begitu ya, kurang kebersihan. Dulu kita begitu emang, tapi anak sekarang sih ya lumayan lah mereka diajarin ya, ajarin gosok gigi. Cuman makanannya coklat, makanannya ini
Akhirnya tuh giginya habis, saudara-saudara. Giginya habis. Anak kecil giginya habis. Paling makan coklat mulu kerjaannya. Iya, ngedot lagi katanya. Bukan main. Ya. Emang ngedot jadi habis juga. Apa katanya? Walau alam dah. Walau alam Mas Gur. Iya. Baik. Selanjutnya, jadi menggosok gigi atau bersiwak min sunanil wudu, sunnah wudu, di samping sunnah juga di setiap saat begitu. Ya. Jadi baik dia sunat di dalam wudu ataupun sunat di luar wudu. Wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bih, dan disebut siwak itu juga yaitu atas barang yang dipakai untuk bersiwak. Ya. Jadi ini kata-kata siwak bisa artinya hukum mempergunakan siwak, bisa juga kalimat siwak yaitu alatnya, entah itu kayu, entah itu sikat gigi. Ya. Jadi ini ada dua nih kata-kata siwak itu mengandung dua arti. Arti pertama yaitu mempergunakannya alias menggosok. Ya. Arti kedua yaitu alatnya, alat menggosok, entah itu kayu siwak kah, entah itu sikat gigi dan sebagainya. Zaman dulu saudara-saudara tuh gosok gigi susah zaman dulu. Ya maklum lah zaman dulu. Odol susah, sikat gigi susah. Iya, kadang-kadang pakai sambuk. Pakai sambuk ya. Tiplek. Iya, tumbuk dulu. Iya, berat banget emang zaman dulu dah. Berat zaman dulu. Zaman sekarang istilahnya gampang banget, cuman dimales malah. Aduh, habis giginya dah. Baik ya. Jadi wayut laku siwak ayadon ala ma yustaku bih. Artinya dan dikatakan juga siwak itu atas alat untuk menggosoknya. Min arokin, dari kayu arok. Ya, kayu arok adalah kayu siwak. Jadi puunan itu puun arok namanya. Ketika ditebang tuh batang-batangnya dijadiinlah namanya siwak. Ya, jadi puunnya puun arok. Jadi alat untuk menggosok gigi biasanya zaman dulu ini dari puun arok, wanahwihi dan semacamnya. Apa aja? Seperti sikat gigi. Sikat gigi semacam kayu siwak membersihkan. Jangan-jangan maaf ya, kalau sikat gigi mungkin lebih kemana-mana dia. Ya namanya akal manusia makin maju. Ya dibuatlah sikat. Ya bukan ke sikat cucian lain-lain ini. Sikat gigi lain bentuknya. Maka ada yang merek Formula, ada yang merek Pepsodent, wah macam-macam merek dah. Mencanggih-canggihan begitu. Iya. Nampaknya kalau saya perhatiin ya lebih maaf ini, bukan mengecilkan siwak, bukan. Kayaknya lebih hebat sikat gigi begitu. Karena jangkauannya, iya. Di lubang gigi yang berlubang juga bisa dicongkel istilahnya itu dah. Kotoran-kotoran. Kayak saya ini udah tua, karena mungkin sering nyahi, gigi pada jarang begitu. Kalau makan daging, gubed, saudara-saudara. Kenal gubed? Pakai tangan gak nempan. Jadi saya habis makan, gosok gigi. Habis makan, gosok gigi. Nggak gosok gigi nggak bisa dah. Pakai dongkrak juga nggak kena. Nggak kena aja udah, gitu dah. Kalau perlu yang kaku sekalian. Iya, bagaimana lagi? Gigi udah bikin jarang. Iya, makan daging, udah dah. Udah makan tahu terus katanya. Bosan makan tahu saya. Baik saudara-saudara. Jadi sikat gigi manfaatin, itu agama Islam, kebersihan. Bagus itu, harum jadinya ya. Itu kan mulut jadi berbau nggak sedap karena ada sisa makanan berlama-lama di situ. Kalau langsung makan langsung gosok, hilang. Jadi istilahnya ya, inilah nggak baunya, jadi biasa aja begitu. Ya apalagi pakai kekumur laserin apa itu? Wah hebat banget itu. Itu kebersihan keren semua itu, nggak apa-apa.
Kebersihan. Agama Islam agama kebersihan, bukan agama kotor. Ada salah seorang ulama di Mesir, kalau nggak salah Syekh Rauf Salabi. Dia pernah ke Indonesia dulu ngajar di mana, di Palembang, di mana begitu ya. Rauf Salabi. Pernah saya dengar di ngomong katanya itu hadis yang menerangkan bahwa Nabi menyuruh bersiwak inda kulli shalah, setiap mau sembahyang. Dibilang artinya bukan mau sembahyang gosok-gosok Allahu Akbar, katanya begitu dibilang. Jadi artinya waktu berwudu katanya kita gosok-gosok baru sembahyang. Katanya nggak bagus dong, mau sembahyang gosok-gosok kantongin lagi katanya. Ini maaf ini seorang dokter Mesir ngomong begitu. Anda pikir benar juga ya. Anda pikir-pikir. Jadi kata-kata inda kulli shalah artinya inda kulli wudu. Begitu dipahamin. Ketika mau sembahyang bukan pas banget sembahyang, ketika ngambil wudu begitu. Sama dengan apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ayat wudu itu. Idza kuntum ila shalah tuh. Apabila kamu mau sembahyang, fagsilu wujuhakum. Emang mau apa ya? Mau waktu takbir kita wudu begitu. Ya kagak dari tadi-tadian wudunya. Enggak pas banget lagi nggak mungkin pas banget sembahyang kita wudu. Wudunya dari tadi-tadian. Kenal tadi-tadian? Mahamnya begitu bahasanya, tadi-tadian tuh bahasa dulu kan. Maka dia mengatakan begitu, Dr. Rauf Salabi. Saya pikir benar juga. Ya tapi terserahlah, nggak apa-apa. Kebanyakan ya banyak ulama begitu, ya nggak apa-apa, dah bagus. Emang hadisnya begitu emang. Cuman pemahamannya yang beda kadang-kadang. Jadi inda kulli shalah diartiin memang pas banget mau sembahyang. Pas banget mau sembahyang. Cuman ada pemahaman pas banget mau sembahyang artinya pas banget lagi berwudu. Begitu saudara-saudara ya. Baik. Ini sih bukan hal yang pokok, ini hal yang sifatnya tambah-tambahan aja lah. Baik, selanjutnya jadi pengertian siwak bisa artinya membersihkan ya, bersiwak. Ada juga siwak artinya alat untuk membersihkan. Maka alat untuk membersihkan macam-macam. Di dalam kitab fikih min arokin, baik kayu arok yang disebut kayu siwak, wanahwihi dan semacamnya. Apa semacamnya? Apa aja begitu ya. Kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Artinya bersiwak itu alias gosok gigi begitulah. Itu disunatkan dalam setiap keadaan. Maka ada hadis yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak begitu kan. Kalau enggak nyusahin umatku, saya suruh tuh umatku bersiwak. Ya. Kalau enggak nyusahin begitu. Ya. Jadi emang disuruh banget ya bersiwak, ya, menggosok gigi begitu. Ini penting. Kebersihan, kesehatan semuanya ada ya. Jadi mustahab fi kulli hal, disunatkan di dalam setiap keadaan. Jadi keadaan apa aja. Kemudian wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardhon au naflan, dan tidak makruh tanzih. Makruh tanzih lawannya makruh tahrim. Itu istilah fikih aja itu. Kalau makruh tahrim sama dengan haram. Makruh tanzih sama dengan makruh begitu. Kalau makruh tanzih itu sifatnya ya sebaiknya jangan. Kalau makruh tahrim itu memang hukumnya enggak boleh hukumnya begitu. Nah, itu juga ada beda tuh dalam segi dalil itu ya. Nah, yang penting ini dikatakan wala yukrahu tanzihan, artinya tidak makruh begitu. Tidak makruh, bahkan tadi kan disunatkan. Tidak makruh alias disunatkan bersiwak itu, menggosok gigi itu kecuali, ada kecuali ini, illa ba'daz zawal, kecuali setelah tergelincir matahari alias setelah zuhur. Lis-shaimi, bagi yang berpuasa. Itu aja yang dikecualikan mazhab Syafi'i. Tapi ntar kata Imam Nawawi dia lebih memilih bebas, nggak ada makruh. Ya itu ada perbedaan pendapat lah. Maka nggak ada masalah lah begitu. Mau bersiwak juga, mau gosok gigi juga, habis lohor ya silahkan. Mungkin ada acara, ada undangan,
Ya, dipengen nyaman. Kata anak sekarang biar pede. Apa tuh biar pede? Biar pede dia. Lagi mau ketemu cewek-cewek misalnya, biar pede. Nah, itu saudara-saudara, biar pede katanya. Nggak apa-apa lah, karena kan tadi kan yang mengatakan nggak bolehnya nggak boleh makruh, bukan nggak boleh haram tuh habis lohor bagi yang berpuasa. Tapi ntar Imam Nawawi mengatakan nggak makruh mutlakon, kapan aja bebas. Nih dikatakan illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincir matahari alias lohor, itu jadi makruh bagi yang shaim berpuasa, fardon au naflan, baik puasa fardu atau puasa sunat. Wa tazulul karahatu bi ghurubis syams, dan hilang lagi makruhnya setelah matahari terbenam alias maghrib bebas dah katanya, lagi emang udah boleh makan begitu. Itu aja sih dalam mazhab Syafi'i begitu. Cuman nih Imam Nawawi memilih pendapat yang enggak makruh sama sekali. Waqtaron Nawawiyu, dan Imam Nawawi memilih adamal karahati mutlakon, tidak makruh bersiwak, mau habis lohor ke bagi yang berpuasa, mau sebelumnya ke bebas katanya. Nah bagi yang makruh setelah lohor, itu sebelum lohor nggak makruh. Orang puasa gosok gigi sebelum lohor jam 11, jam 10 dan ke bawah terus nggak ngapa-ngapa. Emang boleh gosok gigi lagi puasa, nggak ada larangan. Yang penting kan nggak telan airnya. Iya, itu kan hanya di mulut. Mulut ini lagi bulan puasa hukum luar. Mulut nih hukum luar, bukan hukum dalam. Hukum dalam nih tenggorokan ke bawah itu batal udah. Kalau cuman air di mulut doang nggak ada masalah. Nah ke kumur boleh, lagi bulan puasa. Jadi atau ente punya kelici, kenal kelici, gundu, kolom lagi bulan puasa nggak ngapa-ngapa. Ya pertama kenapa pakai kelici nggak bakalan berkurang ya. Iya beling, kecuali permen karet manis itu, ntar manisnya hilang dah, ketelan dah. Lalu kelici dikunyah-kunyah paling makruh. Ya, zaman dulu dicontohin getah juga begitu, dikunyah-kunyah itu lagi bulan puasa, hukumnya makruh karena dia nggak habis ketelan begitu, nggak mencair. Ya, apalagi kelici, gundu nggak mencair lagi itu, nggak berkurang. Artinya ini mulut hukum luar lagi bulan puasa, nggak ngapa-ngapa. Ya. Jadi orang walaupun pakai odol, kata orang ngodol apa? Dulu kalau ngodol main layangan tuh, benang orang gua ambil. Begitu apa? Iya. Ini pakai odol, pakai ngodol nggak ngapa-ngapa. Ya. Walaupun pedas-pedas, itu kan baru berasa, belum ketelan. Berasa nggak ngapa-ngapa. Sama aja ketika kumur dengan air laut. Mau sembahyang ini kan boleh berwudu dengan air laut. Ya kayak kumur rasanya asin, biarin. Gak ada masalah. Boro-boro ke laut itu, ke Tanjung Priok marian dikit itu airnya juga udah asin. Ya, airnya udah asin. Karena udah deket laut tuh airnya udah asin dah. Udah masuk ke dalam. Baik, jadi Imam Nawawi memilih adamal karahati mutlakon, tidak makruh secara mutlak begitu. Wa huwa ay asyiwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban, dan dia yaitu bersiwak, ya bersiwak, bukan kayu siwaknya sih, kayu siwak nggak ada urusan. Bersiwak artinya membersihkan gigi. Kalau kita artiin bahasa kerennya, wa huwa ay asyiwak, dan dia yaitu menggosok gigi begitu. Bukan kayu siwaknya. Kalau kayu siwak sih nggak ada urusan, mau taruh kapan juga, ini nggak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh timbul hukum memakainya. Ya, memakainya itu. Wa huwa as-siwak, dan dia itu memakai kayu siwak dan sejenisnya,
fi salasati mawadi, di 3 tempat, asyaddu istihbaban, sangat disunatkan banget. Min ghairiha, dibandingkan keadaan yang lain. Ada 3 tempat nih katanya sangat dianjurkan banget katanya. Ya, selain yang 3, dibandingkan selain yang 3, yang 3 ini sangat-sangat itu. Pertama, ahaduha inda taghayyuril fam, ketika berubah mulut. Berubah mulut macam-macam katanya. Min azmin kila huwa sukutun, gara-gara azmin. Azmin diartiin diem. Iya, sukutun tawil, diem lame. Diem terlalu lama katanya bau nggak sedap, begitu dibilang. Iya, azmin. Wakila tarkul akli, ada yang mengartikan min azmin yaitu nggak makan lama. Ke orang puasa begitu, ya, menimbulkan bau. Ya. Maka disunatkan banget gosok gigi atau bersiwak. Ya. Wa inna ma qala wa ghairihi, apa itu? Liyashmala taghayyural fami bi ghairi azmin. Ya, tadi disebut ya, dan lainnya ini. Jadi kan begini nih, yang disunatkan banget bersiwak atau menggosok gigi inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, begitu. Jadi disunatkan banget bersiwak atau menggosok gigi ketika mulut berubah. Mulut berubah bisa gara-gara azmin, entah itu diartiin diam lame, entah itu enggak makan lame. Wa ghairihi, dan berubah mulut karena lainnya selain azam. Ya, nah ini kata-kata selainnya mencakup katanya. Liyashmala, agar mencakup taghayyural fam, berubahnya mulut bi ghairi azmin, bukan gara-gara azmin. Contohnya ka'akli dzirihin karih, seperti memakan makanan yang baunya karih, dibenci, nggak sedap. Apa contohnya? Min thaumin, seperti bawang putih, thum. Min thumin, seperti bawang putih. Wa basolin, bawang merah. Itu bawang putih, bawang merah yang mentah. Kalau bawang merah yang mateng sih bumbu, nasi uduk begitu, nggak ngapain-ngapain itu. Ini bawang mentah. Orang Arab itu kalau makan makan empengan begitu, campur dengan full kacang, itu dia pakai bawang putih, bawang bombay lagi, mentah. Makan begitu, campur aduk dah begitu, gurih bawaannya dah kita ngelihat ya. Kadang-kadang pakai daun bawang. Itu kan semuanya baunya kan menyengat istilahnya ya. Itu makruh. Sebetulnya sih yang saya paham, makannya sih nggak makruh, cuman baunya. Jadi kalau habis makan gosok gigi, kumur laserin, wah itu sih hilang kali juga. Ya, nggak ngapain-ngapain. Makan jengkol BW lagi yang mentah. Kenal jengkol BW? Penem. Jengkol BW, kacau dah. Atau lalap jengkol yang muda gitu, kayak juga dah. Iya. Makan jengkol, makan pete, saya bilang nggak apa-apa, makan ke pete 2 papan, 3 papan begitu. Cuman habis makan lu bersihin. Jangan habis makan lu datang sekolah sembahyang jamaah maghrib. Entar di samping lu supaya salah dah. Gue mau bubaran aja katanya dah. Sampai salah dia, bubaran apa terusin apa bubaran. Dia nggak sanggup saudara-saudara. Ya, begitu. Jadi sebetulnya yang makruh baunya itu. Ya, baunya. Maka tuh dalam hadis habis makan bawang dilarang ke masjid. Nabi usir, kita ke kuburannya sono, katanya disuruh ke kuburan. Kuburan baki sono katanya. Ya, ada hadis begitu. Ada orang makan bawang mentah masuk ke masjid, Nabi usir kasarnya, suruh pergi ke kuburan. Karena kuburan nggak ada orang. Di masjid banyak orang, jadi nggak nyaman, nggak harmonis hubungan, nggak harmonis. Maka tuh di hari Jumat disuruh mandi pakai minyak wangi supaya orang harmonis, duduk dekat, ngomong harmonis, pede semua ada. Ya, pada pede lah kan begitu. Agama Islam bukan main, hebat banget ah. Nggak ada duanya para hadirin nih, nggak ada duanya nih agama nih.
Ya, jadi yang nggak sedap pada orang lain jangan kita makan, atau kita makan bolehlah, tapi bersihin dulu ya, bersihin dulu. Jadi kata-kata taghayyurul fam, berubah mulut ya bisa akibat ini itu dan macam-macam. Ini dicontohin ka'akli dzirihin karihin, seperti memakan barang yang berbau nggak sedap begitu. Min thumin, seperti bawang putih mentah, wa basolin, seperti bawang merah mentah, wa ghairihima, dan lain-lainnya dari keduanya, seperti peti, jengkol. Sini nggak disebutin sih, cuma saya nambahin. Emang Quran dari kitab fikih bilang wa ghairihima, dan selain keduanya, selain bawang putih, selain bawang merah, ya jengkol, peti, begitu. Begitu. Baik. Ini wasani belakangan dah. Ya. Emang semangat ini baca ginian. Tapi gurunya ngap-ngaptar. Ya, ngos-ngosan dah. Ya. Cukuplah saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan lagi wasani indal qiyam, begitu. Yang penting agama Islam agama kebersihan. Ya. Maka dari itu bersih itu termasuk ibadah. Ini yang disebut an-nazafatu minal iman, bagian dari iman. Mandi kita wudu berkali-kali, bukan main ya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ya, kita makan obat jadam. Apa tuh? Obat jadam pahit nih. Pahit ya. Kalau kita ngomong pahit, apa orang bawang nggak orang? Enggak ya? Enggak. Kalau kita sembahyang itu masih berasa kan, berasa sholat nih. Oh begitu ya. Enggak batal sih sembayangnya, berasa doang. Iya, pengaruhnya itu. Iya. Enggak batal. Dalam arti kan sembayang kan enggak boleh makan, sembayang. Ngisep permen juga enggak boleh kan begitu, sembayang. Nah itu ada berase-berase, enggak apa-apa lah. Ya, karena emang itu ya rasanya emang betul-betul nyengat banget, itu nempel banget ya. Udah ke kumur, udah apa. Masih ada rasanya. Kayak pedes begitu. Udah minum kita harus gigi masih merasa pedas aja udah, nggak mau hilang. Sembayang rasa pedas ya biarin aja, ya. Dan apa-apa itu, ya. Jadi dia nggak bau ya jadam ya, ya nggak apa-apa dia, nggak ada makruhnya buat orang lain maksudnya, orang nggak kebauan. Baik, apa tuh? Benar. Itu ada hadis begitu saudara-saudara ya. La khulufu pamisaim atyabu indallah min rihil misk. Artinya bau yang enggak sedap dari orang yang berpuasa itu lebih wangi dari kasturi. Ada ulama mengartikan lebih wangi dari kasturi yang dipakai di hari Jumat katanya. Nah, cuman ini atyab diartiin lebih besar pahalanya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih besar pahalanya ketimbang di hari Jumat orang mau Jumatan pakai minyak kasturi. Itu kan dianjurkan kan berwangi-wangi, masih lebih hebat pahala bau dari mulut orang yang berpuasa. Tapi kan kita nggak ngelihat secara lahiriahnya nih. Kalau gitu udah jangan digosok biar, enggak juga begitu. Enggak katanya. Iya, maksudnya nih ada yang bilang begini. Artinya ketika orang puasa memang ada akibat itu. Jangan sampai gara-gara ada akibat itu jadi nggak puasa begitu. Tetap laksanakan puasa walaupun mungkin agak bau begitu. Ya, walaupun agak bau, tapi kan tadi saya bilang disunatkan ya membersihkan. Cuman tadi mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya bolehlah tapi sebelum zuhur, setelah zuhur makruh aja. Kata Imam Nawawi, wah nggak apa-apa dah, lohor sebelum sesudah begitu. Jadi itu supaya orang tetap berpuasa. Jangan mau nih, gak ada puasa, nggak bisa begitu. Ya, tetap dorongan untuk laksanakan puasa walaupun ada akibat yang nggak sedap. Apa boleh buat? Ntar tinggal ente urusin tuh yang nggak sedap bagaimana caranya. Ya, yang penting puasa jalanin. Ada yang bilang juga begini, bahwa orang yang lagi puasa itu bau nggak sedap dari uapan perut katanya. Karena perut kosong menguap dia.
jadi baunya nggak sedap. Begitu ada yang bilang, ya. Jadi emang dia sulit dihilangin begitu. Tapi seenggak-enggaknya kalau mulutnya bersih ya insya Allah lah begitu. Enggak bertentangan itu. Itu tadi hadisnya katanya ada isyarat supaya tetap berpuasa walaupun akibatnya jangan akibat istilahnya bau juga puasa. Jangan begitu, tetap. Maka dihibur. Hiburannya tadi itu ya, bau mulut orang yang berpuasa ya atyabu. Ada yang artiin lebih besar pahalanya daripada memakai minyak kasturi ketika sembahyang hari Jumat. Enggak berlawanan ya. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah sampaikan pahalanya kepada ibu bapak kita, guru-guru kita, kakek nenek, istri, mertua, anak. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.